Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Nah, kali ini kita akan bikin pempek adaan dari ikan tenggiri TK. Untuk bahan-bahannya sendiri di sini udah aku siapin ikan tenggiri TK. Jadi ikan tenggiri TK ini bagian dari perutnya ya yang agak lembut gitu ya. Jadi teksturnya itu memang agak sedikit lembut, makanya aku tambahkan si bawang putihnya. Aku pakai bawang putihnya sebanyak 8 siung, aku blender halus ya. Kemudian aku tambahkan garam seperti biasa, garamnya 30 gram aja. Kemudian penyedapnya 15 gram, lalu gulanya 15 gram. Semua bahan ini kita aduk terlebih dahulu ya, aduk sampai rata. Untuk airnya sendiri aku gunakan nanti terakhir saja ya, karena aku mau lihat teksturnya ini seperti apa. Teksturnya ini benar-benar yang kayak lembek kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa. Langsung aja kita masukin santan kara. Santan karanya kita pakai 1 saset aja, kemudian kita aduk. Nah, seperti ini dia enggak berbentuk pasta yang banget tuh enggak ya. Jadi ini lumayan agak ragu-ragu sih ya kalau bikin pempek dari jenis ikan yang lembek seperti ini. Karena khawatir juga takutnya gagal, tapi mudah-mudahan enggak ya. Karena gagal dengan enggaknya itu kadang tergantung seberapa banyak kita ngasih air pada adonan. Ketika adonannya ini lembek, ya udah nggak usah tambahkan air ya. Maksud aku ketika ikannya tuh kayak lembek kayak gitu nggak usah kita tambahkan air. Nah, seperti ini udah kita masukin semua, lalu kita tambahkan ladaku. Untuk ladaku aku pakai 1 saset aja. Kemudian bisa kita tambahkan bumbu selanjutnya kayak bawang merah atau bombay ya. Nah, ini aku pakai bawang merah aja, udah aku iris halus, aku cincang lumayan agak kasar ini ya, karena pisau aku tadi lumayan gak tajam, makanya hasilnya gak begitu halus, tapi gak apa-apa. Kemudian ini kita aduk, dan akhirnya aku di sini gak pakai air ya. Pembuatan pempek ini gak pakai air karena itu tadi lembek ya. Kemudian aku tambahkan telurnya yang utuh ini 1 buah. Kemudian nanti akan kita tambahkan juga kuningnya saja ya, tapi terlebih dahulu kita aduk adonan ini biar si telurnya ini bercampur rata. Aduk terus ya teman-teman. Jadi jika teman-teman mendapatkan jenis ikan giling yang lumayan lembek, itu sebaiknya untuk airnya dikurangin dari takaran atau nggak pakai sama sekali juga nggak apa-apa teman-teman. Karena kalau kita tambahkan air di kondisi ikan giling yang lembek itu, nanti kita akan gagal bikin pempeknya, agak kesulitan ya untuk menghasilkan pempek yang benar-benar enak menurut kita ya. Nah, ini udah lumayan bercampur rata. Selanjutnya kita akan tambahkan tepung tapioka atau sagu ya. Untuk sagu bebas merek apa aja, banyak sekali dijual ya teman-teman jenis-jenis merek sagu. Jika nggak punya sagu boleh tambahkan tapioka. Nah, ini aku tambahkan si tepung tapiokanya atau sagunya. Sagunya sebanyak 500 gram saja. Tadi di awal nggak ke shoot ya, nggak ke rekam. Jadi ini langsung aja ke. Nah, selanjutnya akan kita aduk. Jika kesulitan untuk menggunakan centong, bebas ya, boleh pakai tangan, tapi sebelumnya tangan dicuci dulu ya teman-teman, biar makanan kita higienis, masakan kita higienis, jauh dari kuman. Maka dari itu kita harus cuci tangan dulu terlebih dahulu sebelum masak. Aku ketika ngomong belibet agak gimana ya? Ya, kayak gitulah pokoknya. Nah, ini udah mulai merata. Tapi sepertinya ini agak kurang sagu ya teman-teman, karena dia terlalu lembek banget. Maka dari itu kita tambahkan sagu sekitar 150 gram aja ya. Jadi kita gunakan tepung sagunya sekitar 650 gram. Nah, ini aku tambahkan 150 gram sagu. Kemudian kita aduk rata sampai dia benar-benar bercampur ya, jangan sampai ada gumpalan-gumpalan yang tertinggal, karena pada saat kita makan pempek itu jika ada gumpalan yang tertinggal itu nggak enak sekali teman-teman, makanya harus rata sekali ya untuk mengaduknya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, ini lumayan udah bagus banget, dijamin berhasil ini walaupun tadi dapat ikannya yang lumayan lembek ya, tapi nggak apa-apa, tetap jadi ini pempeknya. Nah, ini langsung aja kita bentuk seperti ini, seperti kita membuat bakso ya. Kalau aku sih mudah aja,
bikinnya yang seperti ini. Nah, kemudian kita siapkan di wajan yang udah kita isi dengan minyak. Lalu minyaknya kita panaskan sampai benar-benar panas. Kemudian masukkan adonan yang udah kita bentuk ini. Untuk apinya sendiri gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Masak sampai yang benar-benar merata. Warnanya golden brown boleh atau menyesuaikan selera. Tapi wajib banget ini dalam keadaan yang benar-benar matang semua, di luar matang dan di dalam matang. Jadi kalau ngegoreng pempek adaan ini jangan sekali-sekali ngegorengnya dalam keadaan setengah matang, karena pada saat kita menggoreng yang setengah matang itu pempek bakalan busuk pada saat kita menggorengnya kembali di waktu yang akan datang kayak gitu. Misalnya kita simpen nih, kita goreng dalam keadaan setengah matang, terus kita simpen 3 hari di kulkas. Pada saat kita ngegoreng itu pempek udah aromanya gak enak, busuk sekali. Maka dari itu usahakan setiap kali menggoreng pempek adaan itu wajib banget harus matang di luar dan di dalam ya. Jadi matang semuanya. Pada saat kita menggorengnya dengan matang sempurna, kita simpan. Lalu beberapa hari kemudian kita mau goreng itu masih dalam keadaan bagus banget teman-teman, gak ada aroma busuknya. Itu sih tip dari aku ya. Nah ini ya, lanjut kita ke ngegorengnya. Nah ini warnanya udah cantik sekali teman-teman ya. Warnanya udah kuning keemasan. Aromanya juga ini bener-bener waduh enak sekali ya. Perpaduan dari santan dan bawang merahnya tadi serta aroma ikan gilingnya, ini enak banget teman-teman. Ini udah ya, kita siap angkat, lalu kita tiriskan, kemudian kita dinginkan. Lanjut boleh dalam keadaan sudah dingin kita simpen di dalam freezer atau di kulkas biasa atau chill ya. Nah kalau untuk di freezer itu bisa tahan 3 bulan, tapi dalam keadaan di vakum ya teman-teman. Nah seperti ini, cantik sekali ya. Lanjut kita akan ngegoreng sisa adonan selanjutnya dan inilah hasilnya. Pempek adaan ala Susi Kitchen udah selesai, rasanya enak, mantap, Masya Allah enak banget.